Selamat berjumpa kembali dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Kamis 16 Oktober 2025. Tema renungan saat teduh kita dengan judul Mulut Manis yang Berbisa. Firman Tuhan terambil dalam 1 Tesalonika 2 ayat 5 sampai dengan ke-6. Karena kami tidak pernah bermulut manis, hal ini kami ketahui dan tidak pernah mempunyai maksud yang loba yang tersembunyi. Allah adalah saksi. Juga tidak pernah kami mencari pujian dari manusia, baik dari kamu maupun dari orang-orang lain. Sekalipun kami dapat berbuat demikian sebagai rasul-rasul Kristus. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, kami ingin belajar daripada sebuah kehidupan Rasul Paulus yang sangat otentik, jujur, dan berbicara apa adanya. Tidak memoles sebuah percakapan dengan cara yang manis, namun dengan tujuan-tujuan yang buruk. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom sahabat perjalanan yang dikasihi Tuhan. Pelayanan Paulus di Tesalonika mengajarkan banyak sekali etika-etika kehidupan. Paulus seringkali menyampaikan segala sesuatu dengan gamblang. Dia menyampaikan sesuatu bukan dari isi hatinya, bukan dari pikirannya, tapi menyampaikan pikirannya Allah, menyampaikan isi hatinya Allah, bukan menyampaikan kemauan diri Paulus, tetapi menyampaikan kehendak daripada Allah sendiri. Sehingga dia berbicara tidak perlu dengan merangkai kata yang indah-indah dengan tujuan yang buruk, sebagaimana dicatat pada ayat yang kelima dalam pasal kedua dalam 1 Tesalonika. Karena kami tidak pernah bermulut manis, hal itu kamu ketahui, dan tidak pernah mempunyai maksud yang loba tersembunyi. Allah adalah saksi. Kalau kita berbicara pada ayat yang kelima, kata-kata manis diikuti dengan sebuah kalimat, yaitu dengan hati, maksud, tujuan yang loba atau serakah yang tersembunyi. Rupanya kalau dalam catatan ayat yang kelima dalam pasal kedua 1 Tesalonika, orang yang bermulut manis biasanya ada keserakahan. Tujuannya supaya dia mendapatkan sesuatu yang lebih banyak. Itu yang dikatakan dalam firman Tuhan, mempunyai maksud yang loba yang tersembunyi, mempunyai maksud keserakahan yang tersembunyi. Kalau kita melihat banyak orang menawarkan jual produk, jual barang, baik di media sosial ataupun di tempat-tempat penjualan umum secara langsung, maka kita akan mendapatkan perlakuan-perlakuan manis yang luar biasa. Orang yang bersangkutan tentu dengan pakaian yang rapi, rambut yang rapi, yang nampak mempesona, baik itu sebagai orang yang memperagakannya, menawarkan jasa atau penjualan barang itu wanita atau laki-laki, tapi biasanya selalu lelaki muda atau wanita muda. Sedemikian rupa dengan sangat manis, padahal kita baru kenal juga belum. Tentu ada maksud, tentu saya tidak menyebutnya itu maksud yang loba atau maksud yang serakah. Tapi itu tujuannya adalah penjualan. Penjualan tentu kepentingannya adalah bisnis. Dia sudah ditarget bagian pemasaran. Harus terjual mungkin satu jangka waktu tertentu, 1 minggu. Harus terjual 2 atau 3, 1 bulan sekian banyak. Maka mulut manis itu adalah bagian yang terpenting di dalam teori bisnis dan marketing. Tetapi suatu kita melihat dalam kehidupan nyata seperti yang Rasul Paulus katakan. Bisa saja Rasul Paulus punya keinginan yang loba, keinginan yang serakah. Kita tahu dengan jelas orang-orang yang melayani Tuhan atau melayani gereja atau membuka gereja tidak menutup kemungkinan. Ada orang satu pepatah dalam bahasa Hakka dikatakan cokautong. Cokautong itu adalah berbisnis gereja. Jadi bangun gereja untuk rangka mendapatkan keuntungan dari dalamnya. Saya tidak mengatakan semua gereja seperti demikian. Tetapi kalau ada ucapan-ucapan tersebut terucap oleh sebagian jemaat, sekarang ada sebagian, tidak seluruhnya, gereja menjadi ajang bisnis. Karena gereja menjadi ajang bisnis, maka perlakuan kepada jemaat yang hadir, matanya akan lebih terfokus kepada yang hadir itu orang kaya, orang berpengaruh. Mungkin kalau orang biasa saja disambutnya. Itu yang dimaksud dengan ada hati keinginan yang loba dan serakah. Paulus bersih dari semuanya itu. Bahkan Paulus itu tidak lagi memikirkan keuntungan dirinya. Paulus berkata, bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Keuntungannya adalah kematian untuk Tuhan, bukan kehidupan untuk keserakahan dan kelobaan dirinya. Kita melihat rasul-rasul Paulus, rasul-rasul yang firman Tuhan katakan sebagai rasul-rasul Kristus, itu tentu menyebut dirinya sebagai dirinya Paulus, Silvanus, dan Timotius.
yang ada dalam catatan pasal 1 ayat yang pertama, maka kemudian mulut manis itu menjadi sangat berbahaya kalau diikuti dengan niatan-niatan yang buruk. Ayat ke-6 dikatakan, juga tidak pernah kami mencari pujian dari manusia, baik dari kamu maupun dari orang lain, sekalipun kami dapat berbuat demikian. Artinya, seringkali orang yang bermulut manis itu supaya mendapatkan pujian, mendapatkan katakanlah sebuah penerimaan yang luar biasa. Kita tahu dengan jelas, kalau ingin menjadi orang yang dikenal, dapat viewer yang banyak, dapat subscriber yang banyak di konten media sosial, kita perlu menjadi orang yang manis, menyampaikan ucapan dengan baik, kata-kata yang baik, berpakaian yang baik, menarik. Tujuannya apa? Supaya media sosial kita itu terkenal, dan tentu kita mendapatkan pujian yang luar biasa. Sekalipun kemudian kita, selainnya adalah kita juga mendapatkan kebutuhan akan keuntungan dari finansial, baik dari konten media sosial tertentu ataupun produk yang kita jual lewat media sosial yang kemudian laku dengan baik di media sosial. Sahabat seperjalanan, mulut manis yang berbisa, kalau kita lebih mendalam lagi, itu bisa saja persahabatan kita, pengkhianatan yang dilakukan oleh orang-orang yang kemudian banyak tersakiti setelah berpacaran satu jangka waktu tertentu. Mulutnya manis luar biasa, ternyata dia tidak setia, dia ada wanita lain, dia ada pria lain di dalam kehidupannya. Ada orang yang mulut manis kalau sedang punya kebutuhan karena pinjam uang, karena tujuan tertentu. Setelah tujuannya didapat, dia meninggalkan kita sedemikian rupa. Sehingga mulut manis itu seringkali bisa berbisa kalau diikuti oleh motivasi-motivasi yang tidak baik, motivasi-motivasi yang buruk, motivasi-motivasi yang licik. Tetapi orang yang hidupnya benar, hidupnya itu adalah selaras dengan firman Allah, hidupnya menjunjung kebenaran firman Allah, mulut manis itu tidak perlu direka-reka, tidak perlu diatur-atur. Karena semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut dengan kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Itu perintah Allah. Orang yang sudah dikuasai oleh firman Allah, hidupnya akan manis. Kata-katanya tidak perlu dipoles-poles, akan keluar berangkat dari hati yang tulus. Juga kata-kata yang indah, kata-kata yang membangkitkan semangat, kata-kata yang menjadi berkat. Tentu juga kata-kata yang manis. Karena Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan dengan segala keindahan, kebaikan yang kita terima. Karena itu ada dalam diri kita semua yang baik, semua yang indah, semua yang manis, semua yang sedap didengar. Harta rohani yang terluar biasa ada dalam diri kita. Kita tidak menyimpan hal-hal buruk dalam pikiran kita. Kita tidak menyimpan hal-hal buruk dalam hati kita. Semua perbendaharaan yang ada di dalam diri kita adalah semua perkara indah. Maka yang keluar pun baik lewat perbuatan maupun lewat perkataan, itu adalah hal-hal indah, hal-hal manis, hal-hal yang agung, hal-hal yang memberkati. Mari sahabat seperjalanan, berhati-hatilah kalau ada orang yang mulutnya terlalu manis, jangan berbisa. Hati-hati juga, jangan sampai mulut kita sangat manis juga karena kita punya maksud-maksud yang loba, maksud-maksud yang tersembunyi, yang tidak baik, yang tidak tulus. Biarlah kita menjauhi semuanya itu. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih buat kebenaran firman Allah yang kami pelajari. Hamba-Mu berdoa buat sahabat seperjalanan yang sakit, Tuhan jamah sembuhkan. Sahabat seperjalanan yang sedang menghadapi masalah, Tuhan bukakan jalan. Sahabat seperjalanan yang sedang berdoa mengharapkan sesuatu, Tuhan kabulkan sesuai dengan waktu rencana Tuhan yang terbaik. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.